Amukan si jago merah meluluh lantakan sebuah toko grosir. Keluarga korban pembunuhan yang emosi mencoba menyerang pelaku saat akan dinaikkan ke mobil polisi. Evakuasi jasad seorang remaja dari sungai berlangsung dramatis. Menjelang dimulainya rangkaian wukuf di Padang Arafah pada hari Senin, kota suci Mekah semakin ramai dengan jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Purnama dapat menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Minggu 25 Juni 2023. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Di informasi yang pertama, pemirsa, 5 unit gudang yang dijadikan tempat pembuatan karpet dan mainan anak di Pantai Indah Dadap Kosambi, Tangerang, Banten ludes terbakar. Ya, diduga kebakaran dipicu oleh percikan api pengelasan lalu menyambar bahan baku pembuatan karpet. Kepungan asap hitam pekat membubung tinggi dari 5 gudang yang terbakar di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap Kosambi, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Selama ini 5 gudang itu dijadikan lokasi pembuatan karpet dan mainan anak-anak. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi juga tidak bisa berbuat banyak karena kobaran api yang cukup besar. Tiupan angin kencang dan sulitnya mendapatkan air menyebabkan pemadaman sulit dilakukan. Bahkan terdengar beberapa kali ledakan dari dalam gudang yang terbakar. Apa terdengar ledakan atau memang korsleting listrik atau seperti apa, Pak? Jelasnya saya nggak tahu karena saya dapat laporan aja. Dapat laporan bahwa di pabrik terjadi kebakaran. Saya kebetulan lagi di luar pabrik. Kita jam berapa tadi, Pak? Tadi sekitar jam 12-an. Jam 12-an ya. Oke. Cepat sekali ini. Angin memang cukup kencang, angin cukup kencang. besar ya. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Metro Tangerang Kota. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Sementara itu, bangunan toko grosir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Proses pemadaman pun berlangsung dramatis. Kobaran api meludeskan seluruh isi toko grosir di Jalan Damanhuri 2, Gang Ogok, Sungai Pinang, Samarinda, Sabtu sore. Proses pemadaman pun berlangsung dramatis. Petugas pemadam dibantu warga bergerak cepat untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Karyawan toko menyebut kebakaran bermula dengan listrik yang tiba-tiba padam. Kemudian muncul kobaran api di bagian ruang belakang tumpukan alat pembasmi serangga. Kita di depan di kasir. Di kasir ya, di kasir. Oh, kerja di situ ya? Iya, betul. Jeleknya dari mana awalnya? Dari belakang kanan bagian backdoor. Dari backdoor. Iya, dari belakang. Dari belakang. Jeleknya waktu jeglek langsung ada apinya. Petugas damkar terhambat akses serta kerumunan warga saat menuju lokasi. Kalau beneran proses listrik. Oke, ada kendala, Pak? Untuk kendala yang pertama adalah jalan sempit, yang kedua banyaknya penonton dan sumber air kurang. Api berhasil padam setelah 2 unit mobil damkar dikerahkan. Kasus kebakaran ini kini ditangani pihak kepolisian. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ya pemirsa, sebuah toko makanan hewan dan klinik hewan di wilayah Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terbakar Sabtu malam. Ya, 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang menghanguskan sebuah toko makanan hewan dan sebuah klinik hewan
di Jalan Suroro Gunto, Kelurahan Adiharsa Barat, Karawang. Api yang terus membesar membuat dokter yang ada di lokasi kejadian bersama warga mengamankan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, termasuk 2 ekor kucing yang tengah dalam pengobatan dokter. Cek udah nggak bisa kan, karena kan udah nggak bisa dikerami pakai senter. Nah, habis itu nggak lama udah mulai nyebar asapnya, apinya udah mulai muncul. Setelah kami sibuk untuk yang namanya selamatin pasien-pasien kucing-kucing yang ada di situ. Peristiwa berawal saat seorang dokter hewan yang masih bertugas melihat kepulan asap membumbung tinggi. Tiba-tiba api membesar dan menghanguskan seisi klinik hewan, serta menjalar ke toko makanan hewan yang ada di sebelahnya. Penyebabnya masih dalam tahap penyelidikan karena memang api tersebut informasi dari belakang bangunan sini, dari pet shop. Diperkirakan jam berapa mulai, Pak? Kami menerima telepon itu jam 18:15 menit. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, setelah petugas pemadam menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Karawang menuju Cikampek mengalami kemacetan. Syamsul Nur Syam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Di peristiwa lainnya, pemirsa, puluhan nelayan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes atas pembakaran 2 kapal nelayan cantrang asal Pati dan Rembang yang terjadi di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Mereka mendesak polisi segera mengusut pembakaran dan menangkap para pelaku. 2 kapal nelayan asal Kabupaten Pati dan Rembang yang sedang mencari ikan di perairan Kalimantan Barat diduga sengaja dibakar oleh nelayan lokal asal Kalimantan Barat Rabu 21 Juni 2023. Terkait peristiwa itu, puluhan nelayan asal Pati dan Rembang menggelar aksi demonstrasi. Mereka mendesak polisi segera mengusut pembakaran dan menangkap para pelaku. Apalagi aksi serupa sudah sering terjadi dan merugikan nelayan asal Pati dan Rembang. Kejadian yang sudah kelima kalinya, dan kejadian-kejadian sebelumnya pun tidak ada proses hukum di mana itu tindakan pembakaran ini adalah tindakan kriminal dan harus dihukum seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Para nelayan mendesak agar polisi dan pihak terkait segera menengahi agar aksi pembakaran kapal tidak terjadi lagi di perairan Kalimantan Barat. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Proses evakuasi pesawat Sam Air yang jatuh di Papua Pegunungan terkendala cuaca buruk. Tim gabungan rencananya akan kembali melakukan evakuasi pesawat pada hari Minggu pagi. Akibat cuaca buruk, tim SAR gabungan TNI Polri gagal melakukan evakuasi korban dan bangkai pesawat Sam Air yang jatuh di hutan Papua Pegunungan. Namun 6 orang kru tim SAR sudah berhasil diturunkan ke lokasi. Proses evakuasi pun akan dilanjutkan pada Minggu pagi. Cuaca bagus dan sudah dipersiapkan kira-kira itu tadi diinterisir yang korbannya berapa, yang masih hidup berapa, yang meninggal berapa. Nanti kan bisa diperkirakan kalau misalkan kalau tadi ya kalau udah jadi korban kan tinggal masukin kantong jenazah gampang untuk evakuasinya. Tapi kan kalau ada yang masih hidup kan mesti kita belum tahu kondisinya gitu. Keluarga kru pesawat terus berdatangan ke posko antemortem yang dibuka Polda Papua di halaman kantor Semoa Air. Isak tangis istri kopilot Levinus Murid pecah ketika ditanya soal ciri-ciri suaminya. Sebelumnya pesawat Sam Air hilang kontak setelah lepas landas dari Bandara Elelim menuju Bandara Ilaga pada Jumat 23 Juni. Pesawat yang membawa pilot, kopilot, dan 4 penumpang itu lepas landas pukul 10:53 dan hilang kontak pada pukul 11:07 waktu Indonesia Timur. 7 menit hilang kontak, pesawat ditemukan jatuh menabrak tebing di 12 km dari Kabupaten Yalimo. Riantone melaporkan dari Jayapura, Provinsi Papua. 2 orang terluka dan sebuah kendaraan rusak menyusul bentrokan 2 kelompok massa di sebuah lahan kosong di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi tengah mendalami faktor pemicu bentrokan dan motif para pelaku. Dalam video amatir milik warga terlihat 2 kelompok massa terlibat bentrok di lahan kosong areal parkir sejumlah truk kontainer atau peti kemas di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara Jumat petang. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan kayu.
Sejumlah kendaraan tampak terkena lemparan batu, sementara kendaraan lain berupaya menghindar menjauhi lokasi bentrokan. Sedikitnya 2 orang dilaporkan terluka dan beberapa kendaraan mengalami kerusakan. Sabtu siang, kondisi di lokasi kejadian sudah kondusif dan tak ada lagi penjagaan petugas. Dari keterangan warga, bentrokan bermula ketika satu kelompok massa yang baru tiba langsung menyerang kelompok lain yang berada di dalam lokasi. Ya pokoknya kalau dari info ya ada yang ngomong katanya ada yang tawuran, info ada omongan. Supir. Tapi abang dikabarin ada yang tawuran. Iya. Keributan di dalam tuh bang ya? Iya. Dari keterangan tertulis Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan mengatakan pihaknya hingga kini masih mendalami kasus ini, termasuk motif, penyebab maupun asal kedua kelompok itu. Araf Osmadi melaporkan dari Jakarta. Petugas gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishub menggelar operasi Cipta Kondisi Minggu dini hari. Ya, operasi dilakukan untuk mencegah maraknya tindak kriminal dan juga aksi tawuran. Petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Pesanggerahan, TNI, Satpol PP, dan juga Dishub menggelar operasi Cipta Kondisi guna mengantisipasi tindak kriminalitas dan juga tawuran serta balap liar. Wilayah Pesanggerahan dan Ulu Jam yang dikenal rawan menjadi salah satu titik sasaran razia petugas. Meski tidak mendapati tindak kejahatan dan juga pelanggaran, polisi berhasil menertibkan pengendara motor yang melawan arah. Kita melaksanakan giat cipta kondisi seperti biasa di malam-malam weekend dengan jumlah personil 198 dari berbagai institusi. Kemudian dengan sasaran adalah antisipasi tawuran dan balap liar serta kegiatan jalanan lainnya. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, diantaranya adalah isak tangis keluarga pecah saat remaja yang hanyut ketika mandi di sungai ditemukan meninggal dunia. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, pemirsa, minibus terguling di aliran kali banjir Kanal Timur di Cakung, Jakarta Timur. Beruntung 4 orang selamat, termasuk seorang perempuan yang sedang hamil yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi saat mobil melaju dari Jalan Raya Bekasi menuju Marunda. Mobil tiba-tiba alami slip ban hingga membuat pengemudi tak bisa mengendalikan kendaraan. Mobil akhirnya terperosok ke area aliran kali banjir Kanal Timur dengan kondisi terguling di pinggir kali. 4 orang berhasil selamat, termasuk seorang perempuan yang tengah hamil. Seluruh penumpang selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, akibat menghindari sepeda motor, sebuah bus antar kota antar provinsi terguling setelah menabrak pembatas jalan Perintis Kemerdekaan di Jakarta Timur. Sejumlah penumpang bus terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bus jurusan Tegal, Jawa Tengah melintang dan menutupi sebagian jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur sesaat setelah terguling. Bus terguling akibat menabrak pembatas jalan karena sang pengemudi hilang kendali akibat berusaha menghindari sepeda motor yang menghalangi laju kendaraan. Akibatnya, sebagian penumpang terluka dan harus dilarikan ke RSUP Persahabatan. Sementara itu, penumpang selamat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan armada bus lain. Badan bus yang terguling telah dievakuasi dan penumpang yang terluka dirawat di rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Di informasi selanjutnya, rapat terbatas membahas keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun membuahkan 3 keputusan tindakan. Ya, selain memberikan sanksi administratif, pemerintah juga akan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran pidana. Shalom alaihim dalam bentuk bernyanyi.
Pertemuan tertutup Menko Polhukam Mahfud MD bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selama sekitar 3 jam lebih terkait penanganan polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Dalam keterangan pers yang digelar, Ridwan Kamil mengaku telah melaporkan semua hasil investigasi 2 arah di Ponpes Al Zaitun pada Mahfud MD. Mulai dari wawancara kepada pihak terkait, serta pencarian fakta-fakta di dalam Ponpes Al Zaitun. Pemerintah mengambil kesimpulan serta menetapkan 3 tindakan. Pertama, telah terjadi dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, sehingga tindakan hukum pidana harus segera dilakukan oleh aparat kepolisian. Kedua, diduga terjadi penyimpangan sehingga dilakukan tindakan administrasi pada Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola Ponpes Al Zaitun. Serta ketiga, tindakan sosial keamanan masyarakat di sekitar Ponpes yang dilakukan oleh semua unsur mulai dari polisi, TNI, dan Pemda Jabar. Menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi 3 tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Dalam waktu dekat, 3 keputusan akan dijalankan oleh instansi terkait. Meski demikian, pemerintah akan tetap melindungi hak santri jika dilakukan tindakan hukum. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Puluhan rumah di Pulau Kasu di Kota Batam rusak parah setelah diterjang angin puting beliung. Angin kencang juga turut menumbangkan sejumlah pohon hingga membuat 6 orang terluka. 88 rumah warga di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam rusak usai wilayah ini diterjang angin puting beliung. 45 rumah di antaranya bahkan rusak parah dan tak lagi bisa ditinggali. Bangunan yang rusak parah sebagian besar berada di wilayah pesisir pantai. Selain rumah, terjangan angin juga turut menumbangkan sejumlah pohon hingga membuat 6 orang terluka. Tim SAR kini tengah mendirikan tenda darurat untuk dapur umum dan lainnya. Sementara korban yang terluka sudah ditangani tim medis. Diguyur hujan deras selama 2 hari mengakibatkan 3 desa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ini terendam banjir. 50 kepala keluarga masih bertahan di dalam rumah karena belum tersedianya lokasi pengungsian dari pemerintah. Puluhan rumah warga di 3 desa yang berada di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dilanda banjir bandang Sabtu siang. Wilayah paling parah terdampak banjir berada di Desa Manyampa, di mana 50 kepala keluarga masih harus bertahan di dalam rumah karena belum adanya lokasi pengungsian dari pemerintah setempat. Hingga kini warga mengaku belum ada bantuan dari pemerintah, padahal masyarakat sangat membutuhkan bantuan makanan dan tenda pengungsian. Air di dalam rumah itu sampai 1 meter. Kalau di jalanan itu kurang lebih sekitar 70 cm. Sebenarnya ini banjir tidak perlu terjadi kalau sungai yang di bawah sana itu dikeruk. Nah, di sana kan tertutup itu sungai, jadi aliran air ke sana itu terhambat. Karena ini sebenarnya banjir terjadi akibat sampah yang menumpuk, iya, Pak, di sungai. Iya. Banjir merupakan kiriman dari hulu usai diguyur hujan deras selama 2 hari, ditambah adanya sungai yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Selain rumah, banjir juga mengakibatkan ratusan hektar sawah dan tambak milik warga terendam. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke peristiwa lain. 7 hari pencarian, seorang remaja 15 tahun ditemukan tewas mengambang di aliran sungai Laubiang di Kabanjahe Karo, Sumatera Utara. Jasadnya terbawa arus saat mandi di sungai. Warga Kabanjahe Karo, Sumatera Utara Sabtu siang mengevakuasi jasad seorang remaja dari sungai Laubiang. Jenazah ditemukan setelah 7 hari dilakukan pencarian di sepanjang aliran sungai itu. Namun warga kemudian menemukannya sejauh 4 km dari lokasi awal korban terseret arus sungai. Setelah berhasil diangkat, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe. Turun ke bawah untuk mencari, tiba-tiba sampai di bawah ya kami menemukan jenazah. Posisinya apa, Pak? Posisinya telungkup lah.
Jadi dibantu beberapa teman, Bang? Ada 4 orang, bapaknya, abangnya, sama pamannya 1. Peristiwa naas itu bermula saat korban dan kelima rekannya berenang di Sungai Laubiang. Diduga karena tidak bisa berenang, korban terseret arus sungai dan akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Karo, Sumatera Utara. Pemirsa, kota suci Mekah semakin ramai dengan jutaan jemaah haji dari berbagai negara jelang dimulainya rangkaian wukuf di Padang Arafah pada Senin esok. Ya, kepadatan tampak di kompleks Masjidil Haram tempat para jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia, termasuk jemaah haji Indonesia, terus berdatangan ke kota suci Mekah Al-Mukarramah seiring dimulainya rangkaian wukuf di Padang Arafah Senin esok. Area kompleks Masjidil Haram semakin padat dan membludak oleh jemaah haji yang akan menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Otoritas pejabat Arab Saudi mengatakan sekitar 1,5 juta jemaah dari berbagai negara telah tiba di Mekah yang sebagian besar datang melalui jalur udara. Jumlah ini akan bertambah dengan jemaah haji dari Arab Saudi sendiri dan diperkirakan mencapai 2,4 juta jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. A huge people here, crowd around 3 million that I think. So this very challenging with the weather, hot weather. Seiring dengan semakin membludaknya jemaah jelang puncak haji, pengamanan juga semakin ditingkatkan oleh pihak berwenang Arab Saudi. Kesibukan tampak di pusat operasi keamanan nasional yang memantau di seluruh sudut kota suci dengan ribuan perangkat CCTV. تلقى كافة الاتصالات في خلال ثانيتين ومن ثم ترد كافة البيانات وتصنيفها وبعد ذلك يتم ترحيلها للجهات المختصة بما لا يتجاوز 45 ثانية للاتصال الواحد. كافة الجهات الأمنية والجهات الخدمية موجودين في مكان واحد لخدمة ضيوف الرحمن. Jemaah haji mulai Senin esok sudah mulai mempersiapkan ibadah Armina atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dijadwalkan Selasa 27 Juni lusa, jutaan jemaah haji akan berkumpul di Padang Arafah untuk wukuf. Sementara itu dari tanah air, pemirsa, seekor sapi limusin milik seorang peternak di Kabupaten Kuburaya di Kalimantan Barat terpilih sebagai salah satu hewan kurban Presiden Joko Widodo. Pemilik sapi tak menyangka sapi miliknya yang berbobot nyaris 1 ton itu bisa terpilih. Sapi jenis limusin persilangan yang dinamai Bimo ini merupakan milik peternak sapi Aldi Mahfud, warga desa Madusari, Kabupaten Kuburaya. Bobot sapi yang kini mencapai 925 kg atau nyaris mencapai 1 ton. Padahal saat dibeli Presiden Joko Widodo sekitar 2 bulan lalu, bobot sapi masih sekitar 700 kg. Mahfud mengaku begitu dikabari sapinya terpilih sebagai hewan kurban Presiden, ia langsung melakukan perawatan khusus terhadap Bimo. Mulai dari pemberian makanan yang sehat, hingga vitamin dan jamu. Cuma dikasih pakan teratur, terus jamu tradisional ya itu aja sih. Untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga ada, kayak semacam vitamin itu ada juga. Di samping pakan alam rumput, untuk menambah nutrisi pada Bimo juga diberikan asupan tambahan berupa ampas tahu. Bimo nantinya akan diserahkan pada Gubernur Kalimantan Barat sebagai sapi kurban dari Presiden pada 28 Juni mendatang untuk disembelih sebagai hewan kurban pada hari Idul Adha. Dede Iskandar melaporkan dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Pemirsa, beragam cara dilakukan para penjual hewan kurban yang kini menjamur untuk menarik minat pembeli dan meningkatkan omset penjualan. Ya, di Surabaya, Jawa Timur, sebuah tempat penjualan hewan kurban menggunakan jasa perempuan yang berpenampilan menarik sebagai tenaga pemasaran atau sales promotion girls. Persaingan antar lapak hewan kurban jelang Idul Adha membuat sejumlah penjual mencoba tampil beda dan kreatif untuk menarik minat pembeli. Lapak penjualan hewan kurban di kawasan Kedung Baruk, Surabaya ini misalnya. Selain menyediakan hewan kurban berbagai pilihan, lapak ini juga menggunakan jasa sejumlah wanita cantik berpakaian gaya koboi sebagai tenaga pemasaran atau sales promotion girl (SPG). Para SPG dengan para serupawan ini bertugas membantu pembeli memilih hewan kurban serta menjelaskan spesifikasi dan kondisi hewan kurban. Keberadaan SPG itu terbukti mampu meningkatkan omset penjualan hewan kurban. Untuk jualan alhamdulillah Hamid ini kita hampir 50%. Dari stok 200 itu 50% jual.
Saya kesini juga daya tarik utamanya aslinya SPG ya. Di lain itu harga sapi di sini katanya sih lebih worth it itu, lebih terjangkau, terus kualitasnya juga bagus-bagus. Para SPG mengaku tidak canggung bekerja di area kandang sapi. Kandang sapi kita sih sebenarnya nggak kotor banget ya kalau kita pribadi ya kan, kita lihat kayak bersih juga dan nggak sebau yang biasanya orang kira kayak kandang sapi atau kandang kambing pasti bau banget, tapi kita ngiranya ternyata enggak sama sekali. Dan benar-benar so far aku ngerasa nggak terlalu jorok juga dan benar-benar kebersihannya dijaga kalau untuk kandangnya sendiri. Pemilik lapak hewan kurban mengaku sudah 5 tahun terakhir berjualan hewan kurban dengan mempekerjakan tenaga penjualan sejumlah wanita yang berdandan ala koboi. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Keluarga korban pembunuhan yang emosi mencoba menyerang pelaku saat akan dinaikkan ke mobil polisi. Fokus Pagi akan kembali dengan Gani Maulana sesaat lagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Aksi sadis kawanan begal di wilayah Setu di Kabupaten Bekasi terekam kamera pengawas. Saat kejadian, korban tidak berdaya setelah diserang 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor. Dalam video kamera pengawas ini terlihat detik-detik seorang pengendara sepeda motor diserang kawanan begal di wilayah Kampung Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Saat melintas di jalan sepi, tiba-tiba korban diserang hingga terjatuh dari kendaraan. Tak cukup sampai di situ, salah seorang pelaku bahkan mengancam dengan senjata tajam sebelum komplotan sadis ini membawa kabur sepeda motor korban. Kasus begal seperti ini ternyata bukan pertama kali terjadi di wilayah ini, sehingga membuat resah warga sekitar. Sering, bahkan bukan hanya di jalan utama, jalan Setu Serang aja Cilengsi, tetapi di jalan ke kantor desa aja, arah ke Pangkalan 2 itu sering Pak kejadian di terowongan jembatan tol. Bang, atas ini resah nggak sih? Oh, sangat resah, khususnya warga Burangkeng sangat resah. Kasus begal terhadap pengendara sepeda motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Setu. Warga berharap polisi bisa segera membekuk para pelaku sehingga aksi serupa tak terulang. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pertikaian terjadi di sebuah pondok pesantren di Jepara, Jawa Tengah. Akibatnya seorang warga terluka bacokan celurit. Rekaman CCTV ini menunjukkan adanya pertikaian di pondok pesantren Desa Jerukwangi, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Diduga pemicu pemukulan lantaran seorang santri berinisial BU mengancam istri warga. Sempat cekcok, korban lalu memukul hingga membuat BU membacok korban dengan celurit milik temannya. Keributan terus berlanjut. 3 saudara korban yang berada di luar melempar batu dan merusak pagar pesantren. Polisi akhirnya mengamankan BU dan temannya selaku pemberi celurit yang juga merupakan santri. Pada saat bersamaan, tersangka HM melempar celurit ke arah tersangka BU yang kemudian diambil oleh tersangka BU untuk selanjutnya digunakan oleh tersangka BU untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Pada saat korban membuat pagar, tersangka BU mengayunkan celurit ke arah tubuh korban dan mengenai pinggang sebelah kanan korban. Kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara atas pasal penganiayaan berat. Belakangan 3 saudara korban juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyerangan dan perusakan pondok pesantren. Arif Nur melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Setelah 4 hari tidak terlihat keluar rumah, seorang ASN di Sampit, Kota Waringin Timur ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya. Korban ditemukan meninggal dunia dengan posisi duduk di kursi. Warga Jalan Sawit Raya 11 Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan meninggalnya seorang pegawai ASN bernama Clemente. Jasad korban pertama kali ditemukan tetangganya yang mencium aroma bau tak sedap dari dalam rumah korban. Petugas yang datang ke lokasi harus menjebol jendela karena pintu rumah dalam kondisi terkunci. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jenazahnya dibawa ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk divisum. Kasus kematian korban kini ditangani aparat Polres setempat. Itu
kerasa bau busuk aja mas. Terus dicoba-coba diintip-intip, kelihatannya lalatnya penuh. Pas ditelepon HP-nya di dalam bunyi, curigaan tambah. Menghubungi warga aja, menghubungi Pak Lurah lagi menghubungin tetangga-tetangga yang lain. Di kasus berikutnya diduga cemburu, seorang pria di Cilacap, Jawa Tengah nekat menghabisi nyawa mantan kekasihnya dan menguburkan jasadnya di lahan persawahan. Tersangka gelap mata setelah korban bertunangan dengan pria lain. Cemoohan warga terdengar begitu lelaki ini digiring keluar dari rumahnya. Namun keluarga korban naik pitam dan mencoba menyerangnya. Beruntung petugas sigap mengamankan pria itu dan menaikkannya ke mobil polisi. Penangkapan terduga pelaku berawal saat warga menemukan sesosok mayat wanita dalam kondisi tanpa busana di area persawahan Desa Menganti, Kabupaten Cilacap, Jumat siang. Setelah diselidiki polisi, identitas mayat tersebut diketahui bernama Rina, warga desa setempat. Setelah jasadnya dievakuasi, polisi langsung bergerak cepat dengan memburu pelaku pembunuhan yang tak lain adalah tetangga korban. Korban ternyata adalah mantan kekasih terduga pelaku. Kurang dari 24 jam tersangka Ade berhasil ditangkap dan langsung diamankan ke Mapolresta Cilacap. Diduga ia nekat menghabisi nyawa mantan pacarnya itu lantaran cemburu. Korban tunangan dengan pria lain. Motif asmaranya karena korban ini tunangan dengan orang lain, sehingga dia marah dan emosi ya. Kalau hubungan korban sama pelaku? Hubungan korban dengan pelaku awalnya dulu berpacaran. Oh, mantan. Ya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain ponsel, cincin korban, dan pakaian yang dikenakan tersangka saat menghabisi nyawa korban. Ia dijerat dengan pasal tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Seorang bocah balita berusia 3 tahun di Tangerang Selatan meninggal dunia setelah diduga dianiaya ibu kandung dan juga ayah tirinya. Polisi telah menangkap kedua pelaku dan masih terus melakukan pemeriksaan intensif guna mengetahui motif kejahatannya. Terbongkarnya perbuatan para pelaku berawal dari kecurigaan perawat rumah sakit yang menangani korban yang penuh luka di sekujur tubuhnya. Korban yang dirawat sejak hari Selasa akhirnya menemui ajal pada hari Jumat malam. Pihak rumah sakit langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Hasil penyelidikan ditemukan bukti awal yang mengarah pada tindak penganiayaan terhadap korban yang diduga dilakukan oleh ibu kandung dan juga ayah tiri korban. Kedua pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung langsung ditangkap di daerah Rawabuntu di Kecamatan Serpong. Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan langsung bertindak cepat menangani kasus tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh ibu kandung dan bapak tiri korban. Dan saat ini sudah kita lakukan penahanan di Polres Tangerang Selatan. Semalam kita mendapatkan informasi dari pihak RSU Tangsel bahwa korban anak dinyatakan meninggal dunia. Pemirsa, polisi berhasil meringkus seorang bandar narkoba berikut sejumlah kaki tangannya yang mengedarkan sabu-sabu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir. Perburuan polisi berawal saat menggerebek sebuah warung kopi di Jalan Raja Haji Fisabilillah, kilometer 5 Tanjung Pinang. Seorang pria berinisial HT yang diduga berperan sebagai kurir ditangkap. Polisi menemukan barang bukti 3 paket sabu-sabu yang disimpan dalam lemari dapur warung kopi. Tiga paket berarti ya? Ini ya, tengok. Dari keterangan HT, polisi kemudian berhasil meringkus seorang pria Eka, diduga bandar narkoba, di rumahnya di Kampung Melayu Tanjung Pinang. Bersama Eka, 2 bandar narkoba lain turut diamankan. Seorang dari bandar narkoba itu merupakan residivis kasus yang sama. Ia baru 2 bulan bebas dari penjara. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 0,27 gram sabu-sabu dan 46 butir pil ekstasi. Tersangka H merupakan pengedar juga sekaligus kurir. Kemudian terhadap tersangka IW, kemudian EG dan EK merupakan bandar. Bandar. Udah lama berarti bang? Terhadap tersangka EK merupakan residivis. Polisi kini memburu pemasok sabu-sabu kepada para tersangka. Aulia Ihsan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Di kasus lainnya, polisi membongkar sindikat perdagangan orang dengan korban anak di bawah umur di Gorontalo. Modusnya, kelima terduga muncikari itu menjajakan para korban kepada pria hidung belang melalui aplikasi pesan singkat. 5 pria ini digelandang ke kantor polisi setelah ditangkap di sebuah penginapan di Gorontalo. Kawanan yang diduga muncikari diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mirisnya 4 dari 5 korban ini merupakan anak di bawah umur. Modusnya, para tersangka menjajakan para korban kepada pria hidung belang melalui aplikasi pesan singkat dengan mematok tarif sekali kencan antara Rp300.000 hingga Rp400.000. Dari penangkapan itu, polisi menyita 7 ponsel yang digunakan para tersangka untuk menjajakan para korban. Kelima tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Masing-masing pelaku itu satu korban. Sedangkan korban ini berkisar sekitar umur 15 sampai dengan 19 tahun. Mereka mempekerjakan anak-anak ini untuk eksploitasi seksualnya. Seorang pria bersama bocah diduga mencuri di sebuah restoran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dugaan pencurian itu terekam CCTV. Rekaman CCTV restoran merekam aksi dugaan pencurian oleh pria bersama seorang anak di restoran di Jalan Howitzer Raya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sempat mengamati situasi, bocah itu lalu diduga mengambil ponsel di motor lain yang sedang terparkir. Keduanya pun langsung kabur. Keduanya sempat memesan makanan lalu beralasan keluar untuk membeli sesuatu. Ponsel tersebut ternyata milik karyawan restoran. Korban baru menyadari ponselnya hilang saat ada tetangga yang hendak melihat CCTV usai menjadi korban jambret. Kebakaran melanda sebuah gudang ban bekas dan rumah warga. Informasi ini akan disampaikan oleh Sheila Purnama sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang ban bekas dan rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Puluhan unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. Kobaran api membakar sebuah gudang penyimpanan ban bekas di kawasan Jalan Bandang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya material mudah terbakar di bangunan tersebut membuat api kian membesar hingga menjalar ke 3 rumah warga yang ada di sekitarnya. 27 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Upaya pemadaman sempat terkendala oleh akses jalan menuju lokasi yang sempit. Tidak ada korban jiwa maupun terluka akibat kebakaran. Penyebab munculnya api masih diselidiki aparat kepolisian. Sementara kerugian akibat musibah ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lima unit gudang yang dijadikan tempat pembuatan karpet dan mainan anak di Pantai Indah Dadap Kosambi, Tangerang, Banten ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu oleh percikan api pengelasan lalu menyambar bahan baku pembuatan karpet. Kepulan asap hitam pekat membubung tinggi dari 5 gudang yang terbakar di kawasan perkudangan Pantai Indah Dadap Kosambi, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Selama ini 5 gudang itu dijadikan lokasi pembuatan karpet dan mainan anak-anak. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi juga tidak bisa berbuat banyak karena kobaran api yang cukup besar. Tiupan angin kencang dan sulitnya mendapatkan air menyebabkan pemadaman sulit dilakukan. Bahkan terdengar beberapa kali ledakan dari dalam gudang yang terbakar. Apa terdengar ledakan atau memang korsleting listrik atau seperti apa? Saya nggak tahu karena saya dapat laporan aja. Dapat laporan bahwa di pabrik terjadi kebakaran. Saya kebetulan lagi di luar pabrik. Kita jam berapa tadi, Pak? Tadi sekitar jam 12-an. Jam 12-an ya. Cepat sekali ini. Angin memang cukup kencang, cukup besar ya. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Metro Tangerang Kota. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Sementara itu, sebuah toko makanan hewan dan klinik hewan di wilayah Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terbakar pada Sabtu malam. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang menghanguskan sebuah toko makanan hewan dan sebuah klinik hewan di Jalan Suroro Kunto, Kelurahan Adiharsa Barat, Karawang. Api yang terus membesar membuat dokter yang ada di lokasi kejadian bersama warga mengamankan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, termasuk 2 ekor kucing yang tengah dalam pengobatan dokter. Cek udah nggak bisa kan, karena kan udah nggak bisa di Kroni Pasien Center. Nah, habis itu nggak lama udah mulai nyebar asapnya, apinya udah mulai muncul. Disitulah kami sibuk untuk yang namanya selamatin pasien-pasien kucing-kucing yang ada di situ. Peristiwa berawal saat seorang dokter hewan yang masih bertugas melihat kepulan asap membumbung tinggi. Tiba-tiba api membesar dan menghanguskan seisi klinik hewan, serta menjalar ke toko makanan hewan yang ada di sebelahnya. Penyebabnya masih dalam tahap penyelidikan karena memang api tersebut informasi dari belakang bangunan sini, dari pet shop. Diperkirakan jam berapa mulai, Pak? Kami menerima telepon itu jam 18:15 menit. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, setelah petugas pemadam menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Karawang menuju Cikampek mengalami kemacetan. Syamsul Nur Syam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Di informasi selanjutnya, rapat terbatas membahas keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun membuahkan 3 keputusan tindakan. Selain memberikan sanksi administratif, pemerintah juga akan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran pidana. Shalom alaihim dalam bentuk bernyanyi. Pertemuan tertutup Menko Polhukam Mahfud MD bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selama sekitar 3 jam lebih terkait penanganan polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Dalam keterangan pers yang digelar, Ridwan Kamil mengaku telah melaporkan semua hasil investigasi 2 arah di Ponpes Al Zaitun pada Mahfud MD. Mulai dari wawancara kepada pihak terkait, serta pencarian fakta-fakta di dalam Ponpes Al Zaitun. Pemerintah mengambil kesimpulan serta menetapkan 3 tindakan. Pertama, telah terjadi dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, sehingga tindakan hukum pidana harus segera dilakukan oleh aparat kepolisian. Kedua, diduga terjadi penyimpangan sehingga dilakukan tindakan administrasi pada Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola Ponpes Al Zaitun. Serta ketiga, tindakan sosial keamanan masyarakat di sekitar Ponpes yang dilakukan oleh semua unsur mulai dari polisi, TNI, dan Pemda Jabar. Menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi 3 tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Dalam waktu dekat, 3 keputusan akan dijalankan oleh instansi terkait. Meski demikian, pemerintah akan tetap melindungi hak santri jika dilakukan tindakan hukum. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. PDI Perjuangan menggelar acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion GBK. Selain Presiden Jokowi beserta Wapres, sejumlah ketua umum partai politik juga turut hadir. Puncak peringatan Bulan Bung Karno digelar di Stadion Utama GBK pada hari Sabtu. Acara yang dihadiri 70.000 kader dan simpatisan Partai Berlambang Banteng ini mempunyai tema besar Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya. Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin ikut hadir mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sungguh menjadi kado istimewa bagi bangsa Indonesia dalam menjelang peringatan Bulan Bung Karno ini. UNESCO telah menetapkan 3 arsip pidato Presiden pertama, Dr. Insinyur Soekarno, sebagai Memory of the World
Selain itu, Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo dan sejumlah ketua umum partai lain juga ikut hadir. Di antaranya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, dalam pidatonya di Puncak Bulan Bung Karno, Presiden Joko Widodo berpesan agar Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kokoh di segala aspek agar dihormati negara lain di dunia. Gagasan tersebut juga menjadi harapan Bung Karno agar Indonesia menjadi negara berdikari. Presiden Jokowi dalam pidatonya di acara Puncak Bulan Bung Karno mengingatkan kembali bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, adalah peletak pondasi kebangsaan hingga demokrasi di Indonesia. Untuk itu Indonesia perlu mengembangkan langkah dan gagasan Bung Karno agar menjadi negara yang berdikari. Selain itu dalam pidato yang disampaikan di hadapan puluhan ribu kader dan simpatisan PDI Perjuangan, Kepala Negara menitip pesan agar mereka bisa mewarisi nilai-nilai Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak ingin di sini semuanya meneguhkan komitmen untuk semakin memahami, komitmen untuk semakin melaksanakan ajaran kebangsaan dan ajaran kenegaraan Bung Karno. Bung Karno bukan hanya pejuang kemerdekaan dan bukan hanya proklamator kemerdekaan, tetapi Bung Karno adalah perumus ideologi bangsa. Bung Karno adalah peletak fondasi kebangsaan. Dan Bung Karno adalah peletak fondasi pemerintahan. Dan Bung Karno adalah peletak fondasi demokrasi dan fondasi kemajuan Indonesia. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri Harlah ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII yang diselenggarakan di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Sementara bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengisi kegiatan dengan belusukan ke Pasar Warakas di wilayah Koja, Jakarta Utara. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo turun langsung ke pasar untuk menyapa warga. Ganjar tampak berbincang dengan pedagang yang mengeluhkan tingginya sejumlah harga pangan seperti ayam potong. Para pedagang di Pasar Warakas, Koja, Jakarta ini pun antusias bisa berfoto atau berdialog langsung dengan Ganjar Pranowo. Pada kesempatan ini, sejumlah pedagang pasar bahkan meneriakan Ganjar Presiden. Sementara itu, bakal calon presiden yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Jumat malam menghadiri Harlah ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Prabowo turut berpesan kepada seluruh mahasiswa dan kader PMII agar senantiasa bekerja keras sebagai generasi penerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kita perlu tokoh-tokoh muda, kita perlu anak-anak muda yang berani tampil untuk bekerja supaya kita bisa tembus menjadi negara makmur dan tidak terus-menerus menjadi negara menengah. Kita ingin menjadi negara maju seperti cita-cita sekalian. Pada kesempatan ini, Prabowo mengaku merasa terhormat bisa hadir ke peringatan Harlah PMII. Untuk itu, dirinya rela membatalkan kunjungan kerjanya ke Eropa untuk hadir di Harlah ke-63 PMII. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Perayaan Hari Bakcang atau Pehcun di Kota Tangerang, Banten kembali digelar di Sungai Cisadane. Setelah 3 tahun terhenti akibat pandemi, antusias warga pun tak kunjung surut. Hari keempat Festival Perahu Naga Pehcun digelar di Kali Pasir dan Sungai Cisadane secara meriah. Festival ini akan berlangsung selama 5 hari hingga 25 Juni besok. Kegiatan ini pun disambut positif oleh warga Kota Tangerang. Ini positif untuk pariwisata Kota Tangerang. Emang Tangerang tuh kurang tempat wisata. Ini adalah budaya yang harus
dilestarikan sampai kapan aja. Saya asli orang Tangerang. Dengan mengangkat tema harmoni di dalam keberagaman, Festival Pehcun 2023 diisi pentas seni budaya, perlombaan tangkap bebek, serta festival kuliner. Kali ini sudah memasuki babak penyisihan dari 20 peserta perahu naga. Ada 20 tim yang akan bertanding, ya, termasuk ada beberapa ekspatriat juga. Ya. Tiap tahun kita adakan, cuman mungkin hanya ritual persembahyangan saja. Tapi tahun ini karena pandemi sudah mulai dilonggarkan, ya, protokol kesehatan mulai dilonggarkan, sehingga masyarakat bisa beraktivitas mendekati normal lah. Ya. Hingga saat ini perayaan Pehcun pun terus dilestarikan oleh warga etnis Tionghoa bersama Pemkot Tangerang. Calvin Tonggi dan Kemal Prastia melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa ingin menikmati panganan bercita rasa gurih manis, kue pancong nih paling cocok untuk teman minum kopi atau teh di pagi hari maupun sore hari. Selengkapnya usai jeda, Fokus Pagi akan kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Purnama. Pemirsa, Kota Suci Mekah semakin ramai dengan jutaan jemaah haji dari berbagai negara jelang dimulainya rangkaian wukuf di Padang Arafah pada Senin esok. Iya, kepadatan tampak di Kompleks Masjidil Haram, tempat para jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia, termasuk jemaah haji Indonesia, terus berdatangan ke Kota Suci Mekah Al-Mukarramah seiring dimulainya rangkaian wukuf di Padang Arafah Senin esok. Area Kompleks Masjidil Haram semakin padat dan membludak oleh jemaah haji yang akan menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Otoritas pejabat Arab Saudi mengatakan sekitar 1,5 juta jemaah dari berbagai negara telah tiba di Mekah yang sebagian besar datang melalui jalur udara. Jumlah ini akan bertambah dengan jemaah haji dari Arab Saudi sendiri dan diperkirakan mencapai 2,4 juta jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Huge people here, crowd around 3 million that I think. So this very challenging with the weather, hot weather. Seiring dengan semakin membludaknya jemaah jelang puncak haji, pengamanan juga semakin ditingkatkan oleh pihak berwenang Arab Saudi. Kesibukan tampak di pusat operasi keamanan nasional yang memantau di seluruh sudut kota suci dengan ribuan perangkat CCTV. تلقى كافة الاتصالات في خلال ثانيتين ومن ثم ترد كافة البيانات وتصنيفها وبعد ذلك يتم ترحيلها للجهات المختصة بما لا يتجاوز 45 ثانية للاتصال الواحد. كافة الجهات الأمنية والجهات الخدمية موجودين في مكان واحد لخدمة ضيوف الرحمن. Jemaah haji mulai Senin esok sudah mulai mempersiapkan ibadah Armina atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dijadwalkan Selasa 27 Juni lusa, jutaan jemaah haji akan berkumpul di Padang Arafah untuk wukuf. Dari dalam negeri, pemirsa, kita beralih ke kabar duka. Wakil Ketua Komisi 3 DPR sekaligus politisi senior Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa meninggal dunia akibat sakit. Jenazah almarhum dimakamkan di TPU Al-Azhar Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenazah Desmond Junaidi Mahesa tiba di rumah duka di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Suasana duka makin terasa saat Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan sambutan dan permintaan maaf atas kesalahan yang pernah almarhum lakukan. Politisi senior Partai Gerindra itu meninggal dunia pada Sabtu dini hari setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit akibat sakit komplikasi. Selama ini kita mengenal almarhum berbagai macam pandangan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Sabtu siang melayat ke rumah duka almarhum Desmond Mahesa. Prabowo mengenang Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu sebagai aktivis yang berjasa membangun Partai Gerindra. Beliau di Gerindra berjuang bersama saya sudah dari awal ya, 15 tahun. Sosok aktivis. Sangat bekerja untuk membangun Gerindra. Tidak hanya Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga melayat ke rumah duka. Gubernur Jawa Tengah itu mengakui bertemu 5 bulan lalu saat almarhum berkunjung sebagai anggota Komisi 3 DPR ke Jawa Tengah. Kala itu Ganjar melihat almarhum kurang sehat.
Jenazah Desmond dimakamkan di TPU Al-Azhar Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Sabtu siang. Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa. Merayakan Dirgahayu Ibu Kota Jakarta tahun ini, kami mengajak Anda untuk menikmati jajanan tradisional khas Betawi, yaitu kue pancong dengan varian rasa. Iya, panganan bercita rasa gurih manis ini paling cocok untuk teman minum kopi atau teh di pagi hari maupun sore hari. Ini loh pemirsa, kios kue pancong kekinian yang lagi viral di media sosial bertempat di Jalan Sulaiman, Rawabelong, Jakarta Barat. Walau tempatnya sederhana, kue pancong di sini sangat populer dengan aneka taburan atau topping yang beragam. Mulai dari original, coklat pasta, green tea, hingga coklat keju. Tingkat kematangannya juga bisa disesuaikan, mau yang matang sempurna atau setengah matang. Dari sekian banyak varian rasa yang ada, akhirnya saya pilih varian yang paling favorit. Nah ini nih, ada rasa Nutella keju yang setengah matang, lalu ada green tea yang setengah matang juga. Tapi saya juga pesen yang matang nih, rasa keju coklat dan juga yang original. Selain tampilan yang menarik ini, wangi pemirsa. Ayo kita langsung cobain. Yummy, legit dan lumer di mulut pemirsa. Tekstur kuenya pun lembut, berpadu mantap dengan aneka toppingnya. Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari Rp4.000 hingga Rp30.000. Dengan berbagai macam rasa sangat tertarik ya, apalagi ngelihat harganya sangat affordable banget sih Mbak. Kedai yang beroperasi 24 jam ini juga menyediakan menu lainnya seperti roti panggang dan pisang bakar yang tak kalah nikmat. Tia Anissa, Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lapangan hijau. Dari laga pramusim, Persis Solo harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya. Sempat unggul 3-0 di babak pertama, Laskar Samber Nyawa harus menyerah dengan skor 3-4. Uji coba pramusim menyajikan laga antara Persis Solo kontra Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu petang. Tampil di kandang sendiri, Persis unggul 3-0 di babak pertama. Diawali gol tendangan Ramadan Sananta pada menit ke-28. Dilanjutkan dengan gol Fernando Rodriguez 8 menit berselang. Dan disempurnakan dengan gol Musa Sidibe pada menit ke-43. Persebaya meningkatkan tempo permainan di babak kedua. Hasilnya Muhammad Iqbal mencetak gol pada menit ke-53 dan menit ke-60. Kedudukan jadi imbang 3-3 setelah Tony Firmansyah menjebol gawang tuan rumah di menit ke-80. Bajul Ijo akhirnya berbalik unggul usai Arif mencetak gol bunuh diri di menit ke-84. Skor 4-3 untuk kemenangan Persebaya bertahan hingga laga bubar. Sementara itu jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024, Persib Bandung akan menjalani laga uji coba melawan PSS Sleman di Stadion Manguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta sore nanti. Melakoni laga uji coba melawan PSS Sleman, Persib Bandung menggelar latihan pertama di lapangan Yogyakarta Independent School Sleman, Yogyakarta. Seluruh pemain siap diturunkan termasuk sejumlah pemain baru Maung Bandung. Diharapkan Ricky Kambuaya, Edo Febriansyah dan juga Rahmat Irianto sudah bergabung sore nanti setelah membela tim nasional. Sementara itu PSS Sleman yang akan menjamu Persib Bandung kini telah memiliki formasi baru dalam menjalani laga uji cobanya dari 2 laga sebelumnya. PSS Sleman akan melakoni laga uji coba yang ketiga dengan melakukan latihan bersama di lapangan Pake Binangun, Sleman, Yogyakarta, Jumat pagi. Kini saat akan menghadapi Persib, pelatih PSS Sleman Marian Mihail tentu sudah memiliki strategi yang matang untuk mendapat target yang direncanakan. Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa. Selamat melahirkan.